Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my student? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang salih-salihah, pelajaran tarikh Islam kali ini kita akan belajar tentang keperwiraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Perang Badar. Yang pertama, sebab terjadinya perang Badar. Kota Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya disebut kota Yahudi. Di Madinah, persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar sangat baik dan kuat, dan orang-orang kafir Yahudi banyak yang masuk Islam. Kemudian hal itu memunculkan gerakan anti-Islam di kalangan orang-orang kafir Yahudi yang fanatik. Kemarahan orang-orang Yahudi bertambah setelah Allah SWT memerintahkan umat Islam mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Makkah. Sehingga pada saat perjanjian Piagam Madinah itu ditandatangani, orang-orang Yahudi melanggar perjanjian tersebut. Mereka menghasut untuk menumpas orang Islam yang tinggal di Madinah. Gerakan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, seorang Yahudi yang pengaruhnya sangat besar. Sebelum kaum muslimin datang ke Madinah, Abdullah bin Ubay hampir diangkat menjadi raja di Madinah. Ia sangat benci terhadap agama Islam karena ia kehilangan pengaruh dan pamornya setelah ajaran Islam datang. Bahaya yang mengancam tidak hanya tertuju pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah. Dalam keadaan yang rawan seperti itu, Allah SWT menurunkan wahyu yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, yakni dalam surat Al-Hajj ayat 39, yang artinya diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah SWT Maha Kuasa menolong mereka. Selanjutnya, yakni jalannya perang Badar. Jumlah pasukan muslim berjumlah 313 orang yang terdiri atas sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Mereka naik unta yang berjumlah 70 ekor, setiap ekor unta dinaiki 2 atau 3 orang. Rasulullah naik unta bersama Ali bin Abi Thalib dan Marsyad bin Abi Marsad al-Ghanawi. Yang menunggang kuda hanya 2 orang, yaitu Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad. Pasukan tersebut dibagi menjadi 2 batalion, batalion Ansar dan batalion Muhajirin. Batalion Muhajirin benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, sedangkan batalion Ansar diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Bendera komando tertinggi yang berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Komando sektor kanan diserahkan Zubair bin Awam, dan sektor kiri diserahkan Miqdad bin Aswad. Ini tadi yang menunggang kuda. Pertahanan garis belakang diserahkan pada Qais bin Sa'sa'ah, dan komando tertinggi berada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah
perang pertama yang dilakukan, yang terjadi pada zaman Rasulullah dan dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pasukan kafir berjumlah 1000 orang. 100 orang diantaranya mereka menunggang kuda dan 700 orang lainnya menaiki unta. Mereka dipimpin oleh pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah bin Sahal, Utbah bin Rabi'ah, Naufal bin Khuwailid, Walid bin Utbah, Abdullah bin Umayyah, dan Sa'ibah bin Rabi. Jadi sangat jauh perbedaan. Kalau kaum muslimin hanya 313, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang atau 1000 pasukan. Perang Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Januari 625 Masehi. Perang ini terjadi di dekat sebuah sumur Badar yang terletak antara Makkah dan Madinah. Sebelum tentara Islam sampai di Badar, seorang Ansar bernama Habab mengusulkan agar Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk menutup semua mata air agar kaum kafir Quraisy kehausan. Dan mata air yang tidak ditutup hanya satu, yaitu mata air untuk kaum muslimin. Setelah meluruskan barisan, tidak ada hentinya Rasulullah berdoa agar diberikan kemenangan. Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingatmu akan sumpah dan janjimu. Karena begitu timpangnya antara pasukan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, sehingga Rasulullah selalu berdoa meminta pertolongan dari Allah. Kemudian Allah SWT mengabulkan doa Rasulullah seperti yang tertulis dalam surat Al-Anfal ayat 9, yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Surat Al-Anfal ayat 9. Setelah melihat panglima tertinggi mereka tewas, tentara kafir pun lari tunggang langgang. Tentara kafir Quraisy yang tewas sebanyak 70 orang, 70 orang lainnya tertawan. Sedangkan di pihak muslim yang meninggal hanya berjumlah 14 orang. Dengan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, kaum kafir Quraisy mengerti bahwa kaum muslimin mempunyai kekuatan yang tidak bisa dianggap ringan. Dengan kemenangan itu pula, umat Islam semakin yakin dengan kekuatan sendiri, bahkan dengan iman dan takwa kepada Allah, agar mendapat pertolongan. Perang Badar juga disebut Ghazwatul Furqan, perang yang menentukan antara Islam dan kafir. Artinya, ketika perang Badar ini dimenangkan oleh kaum kafir, dan maka hilanglah umat Islam. Makanya disebut dengan Ghazwatul Furqan, perang yang menentukan antara Islam dan kafir. Dan dalam perang ini, dengan pertolongan Allah, kaum muslimin yang berjumlah hanya 313 melawan pasukan kafir Quraisy yang 1000 diberikan kemenangan ke pihak kaum muslimin. Terakhir adalah hikmah dari perang Badar.
Yang pertama, menambah harum nama Islam di bangsa Arab sehingga banyak masyarakat Arab memeluk agama Islam. Yang kedua, setelah mengalami kekalahan dalam perang Badar, kafir Quraisy mulai memperhitungkan bila berhadapan dengan kaum muslimin. Dan yang ketiga, umat Islam merasa yakin dan percaya terhadap kebenaran agama Islam. Demikian anak-anakku yang saleh-salehah, materi perang Badar atau keperwiraan Rasulullah dalam perang Badar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.